yang bermuara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, pada pertemuan keempat kali ini mata kuliah Etika Bisnis, kami akan membuat judul, yaitu temanya adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebuah perusahaan harus punya tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, dan ini untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk juga karyawan di dalam sebuah, baik itu secara intern karyawan, kemudian secara ekstern adalah lingkungan setempat. Karena perusahaan itu didirikan di lingkungan sosial, sehingga yang jelas perusahaan itu akan berdekatan dengan lingkungan, dan lingkungan itu perlu diperhatikan, karena itu adalah bagian daripada sebuah etika bisnis. Tanggung jawab sosial mungkin kalau tidak ada tanggung jawab sosial, misalkan perusahaan itu tidak memperhatikan dengan memakai etika bisnis, maka ketika jangka pendek mungkin itu sangat menguntungkan. Tetapi apabila itu dilakukan dengan jangka panjang, maka perusahaan itu akan rugi sendiri. Karena apa? Biasanya di dalam lingkungan perusahaan itu kalau tidak diperhatikan, maka perusahaan akan merasa kurang nyaman, ya, seperti itu biasanya. Oleh karena itu perusahaan apabila ingin nyaman, maka kita harus mempergunakan sebuah teori, yaitu etika bisnis, agar kelangsungan perusahaan, baik itu sosial masyarakat maupun secara intern karyawan juga bisa nyaman. Pengertian etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika bisnis adalah kode etik, ya, memang kode etik yang diterapkan sebuah etika bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Yang tadi saya sebutkan bahwa etika bisnis ini adalah kode etik, ya, kode etik yang harus dilakukan setiap perusahaan agar perusahaan tersebut bisa melakukan dalam usahanya secara nyaman. Kemudian kita harus juga sesuai dengan teori dasar, ya, teori dasar, pendekatan dasar etika bisnis. Dan menurut Thomas Aquinas itu adalah satu utilitarian approach, kemudian individual risk approach, dan yang ketiga justice approach. Ini adalah pendekatan etika bisnis menurut Thomas. Nah, kita coba untuk menjelaskan pendekatan menurut Thomas, yang mana perusahaan itu harus mempunyai keyakinan bahwa bisnis adalah harus beretika, yakni dengan kinerja yang baik dan unggul, berkesinambungan. Ini bisa dijalankan apabila pengelola perusahaan itu punya kaidah-kaidah etika bisnis sejalan dengan hukum peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar, ya, standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, untuk menjadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari yang dilandasi oleh moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang proporsional. Ini kalau kita coba untuk pendekatan melalui utilitarian, ya, yang mana kita jelaskan apa sih sebenarnya utilitarian itu. Maka utilitarian approach itu adalah setiap tindakan, ya, didasarkan pada konsekuensi. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang harus mengikuti cara-cara yang dapat memberikan manfaat besar kepada masyarakat dengan cara tidak membahayakan dengan biaya serendah-rendahnya. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan utilitarian approach ini, perusahaan itu harus mempergunakan teknik bagaimana kita bisa menekan biaya yang serendah-rendahnya, tetapi
itu bisa bermanfaat bagi masyarakat dan sekitar dan lingkungannya, termasuk ada di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian kalau kita melihat individual approach, maka setiap orang dalam tindakannya dan kelakuannya itu punya dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain. Nah, kalau kita melihat individual approach ini memang kita harus di dalam perusahaan kita harus bagaimana kita menjaga hubungan baik ya kepada masyarakat sehingga tidak ada terjadi benturan ya, yang kalau kita di dalam kehidupan perusahaan dan lingkungan sering terjadinya demo-demo yang dibuat oleh masyarakat. Nah, ini harus kita hindari. Dengan bagaimana caranya untuk menghindari itu, maka etika bisnis ini harus dipergunakan agar kita sama lancar. Kemudian ada justice approach. Ini para pembuat keputusan atau kebijakan kedudukan yang sama, bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Ini kalau kita jelaskan seperti itu, maka pendekatan ini memang pas sekali kalau kita terapkan di lingkungan masyarakat agar kelangsungan perusahaan itu berjalan dengan lancar, yaitu utamanya adalah kode etik di dalam lingkungan itu harus dipergunakan agar perusahaan kita itu nyaman. Kemudian bentuk-bentuk apa tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat? Yang pertama, kita harus punya tanggung jawab sosial kepada konsumen. Yang jelas kita tidak mencari untung saja, tetapi kita harus punya tanggung jawab pada konsumen, bukan stok barang saja, tetapi juga sesuai dengan harga dan kualitas. Kemudian tanggung jawab sosial kepada karyawan. Nah, karyawan ini juga adalah mereka juga yang dipekerjakan perusahaan, maka kita harus perhatikan sesuai dengan perundang-undangan, ya, sehingga karyawan itu juga bisa memberikan motivasi untuk bekerja dengan baik. Kemudian tanggung jawab sosial kepada kreditor. Nah, ini ketika kita mempunyai punya kredit ya sebagai kreditor bank, kita juga harus konsekuen, kompeten sesuai dengan kontrak yang kita jalankan, sehingga perusahaan itu tidak akan membawa image jelek, sehingga dengan kreditor juga kita harus baik. Kemudian tanggung jawab kepada pemegang saham. Ini juga begitu. Jadi ini bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham kalau itu memang perusahaan go public ya. Kalau itu perusahaan secara mandiri, maka itu pun bukan pemegang saham, tetapi kaitannya dengan kreditor ini juga berpengaruh. Karena bagaimanapun perusahaan itu harus betul-betul memperhatikan kehidupan bersosial. Kemudian tanggung jawab sosial kepada lingkungan yang tadi saya sebutkan. Jadi di dalam perusahaan itu, karena hidup membuat perusahaan di tengah-tengah masyarakat, maka kita harus memperhatikan lingkungan. Karena lingkungan inilah sebenarnya via ekstern yang sering membuat tidak nyaman. Nah, maka berikanlah beberapa tanggung jawab sosial untuk masyarakat, sehingga masyarakat itu yang berdampak itu juga ikut merasakan kesejahteraannya. Kemudian tanggung jawab sosial kepada komunitas. Nah, jadi sesama perusahaan, komunitas juga punya tanggung jawab untuk menjalankan kode etik. Nah, kepada masyarakat kita juga ada yang namanya dana CSR itu ya, itu juga harus diberikan melalui dana itulah, karena dana itu sudah diperundang-undangkan dan sudah disisihkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, bagaimana untuk menerapkan manajemen strateginya? Nah, ini berdampaknya. Jadi kalau kita memperhatikan masyarakat dan semuanya berkaitan dengan yang berkaitan dengan perusahaan, maka kita punya citra positif. Nah, citra positif ini sangat penting. Karena apa? Inilah yang menjaga kredibilitas perusahaan kita, sehingga perusahaan kita bisa dikenal masyarakat karena kita punya citra positif. Citra positif ini, membangun citra positif ini nggak mudah, ya, karena ini juga bagian daripada iklan, sehingga perusahaan itu punya nama baik. Kemudian mengurangi biaya. Nah, ini termasuk mengurangi biaya. Kenapa? Ketika kita bisa mengendalikan lingkungan dan tidak ada apa-apa dan kenyamanan,
dan nyaman semuanya, maka ini otomatis secara cost itu lebih murah daripada kejadian yang berakibat fatal. Kemudian bisa meningkatkan motivasi. Nah, karena nyaman, maka semua pekerja juga nyaman, maka ini bisa motivasi semuanya, itu berpengaruh pada perusahaan juga mendapatkan citra, atau semuanya setelah itu semua dilakukan, maka perusahaan itu punya nilai positif karena menjalankan etika bisnis sehingga berdampak kepada manajemen strategik. Kemudian bagaimana kita menerapkan etika bisnis tanggung jawab sosial. Jadi melalui etika bisnis ini tanggung jawab kita membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat yang bisa lebih luas. Seperti saya sebutkan tadi, ketika perusahaan kita punya nama citra bagus, ya, maka mendapatkan kepercayaan kepada perusahaan, sehingga citra dari perusahaan ini bagus, tentu ini mengakibatkan berdampak positif. Bagaimana menerapkan? Ya tadi termasuk di dalamnya kita menyalurkan, kita harus membayar pajak kepada pemerintah, kita salurkan semuanya sesuai dengan perundang-undangan, karena semuanya itu sudah diatur oleh pemerintah. Ya, bayar pajak dengan tepat, lingkungan diperhatikan, ya, karyawan diperhatikan secara transparan, juga kualitas diperhatikan. Nah, sehingga kelangsungan perusahaan tersebut itu menjadi lebih bagus, itu ya. Jadi etika bisnis itu sangat penting, ya, sangat penting sekali. Ketika kita bisa menjalankan semua dengan cara yang beretika, tentu kita aman-aman saja, ya, tidak ada yang mengganggu, karena semua kewajiban kita berikan kepada yang berhak sesuai dengan perundangan. Lingkungan itu berdampak, ya, berdampak sekali. Nah, polusi, ya, dan lain sebagainya. Nah, dan tenaga kerja juga demikian. Jadi tenaga kerja itu perusahaan harus pintar-pintar menjalankan etika bisnis. Ketika ada karyawan yang membutuhkan karyawan, maka ambillah karyawan ada di lingkungan itu, ya. Tetapi kalau tidak ada yang skill yang dibutuhkan, maka ambil dari luar. Jadi di situ ada perjanjian dalam masyarakat, biasanya sekian persen itu adalah karyawan dari masyarakat, kemudian sekian persen dari luar. Nah, itu ada aturan. Biasanya sebelum perusahaan itu berdiri, maka perusahaan itu dengan lingkungan mengadakan MOU tentang semua tanggung jawab sosialnya. Nah, yang terjadi ketika tidak dijalankan MOU, ya itulah menjadi gaduh, sehingga akan merugikan perusahaan itu sendiri. Saya kira itu pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita selalu sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.